Selamat malam. Saat dunia mulai sunyi dan sebagian orang memilih memejamkan mata, ada kisah-kisah yang justru terbangun. Kisah yang tidak tercatat, tidak ingin diingat, tapi pernah benar-benar terjadi. Cerita yang mungkin terdengar mustahil, sampai kamu menyadari bukan hanya kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Dengarkan dengan lampu redup, jangan sendirian, dan pastikan pintu rumahmu sudah terkunci. Tempat di mana kisah nyata yang terpendam akhirnya berani bersuara. Ini bukan cerita karangan. Ini pengalaman nyata, dikirim oleh mereka yang pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Dengarkan baik-baik. Aku pindah ke sebuah kos-kosan tua di pinggir kota. Kos itu sepi, jaraknya lumayan dari jalan raya. Dikelilingi rumah-rumah kosong dan pohon tinggi. Lampu jalan jauh, sehingga malam terasa lebih gelap dan hening. Hari pertama, semuanya biasa saja. Kos itu memang sudah tua. Cat dinding mengelumpas, lantai berderit saat diinjak. Tapi aku pikir itu hal biasa. Pemilik kos bilang, kamar itu aman, tidak ada yang aneh. Malam kedua, setelah semua teman pulang, aku sedang menonton film di kamar. Tiba-tiba terdengar suara kain digesek ke lantai dari lorong. Aku pikir itu angin atau tikus, tapi suara itu terus mendekat ke kamarku. Aku berdiri dan mengintip ke pintu. Lorong kosong, hening. Hanya ada bau tanah basah yang aneh. Aku kembali ke kasur. Belum sempat duduk, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. 1, 2, 3 kali. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis. Tapi saat itu aku merasakan hawa dingin menusuk dari ujung kaki hingga kepala. Lalu aku melihatnya. Di ujung lorong berdiri sesosok pocong. Bungkus kafan putihnya kusut dan kotor. Wajahnya tidak terlihat. Hanya ada celah di mana matanya tampak menatapku. Tubuhnya melayang sedikit, tidak menyentuh lantai. Aku kaget, hampir terjatuh di kasur. Pocong itu bergerak perlahan ke arahku. Setiap langkahnya mengeluarkan suara srek, 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 seperti kain kafan yang terseret lantai. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Aku berlari ke kamar mandi, menutup pintu rapat-rapat. Jantungku berdegup kencang, tapi aku masih mendengar suara kain kafan itu digeser di lantai, mengelilingi kamar mandi.
Aku memaksa diri untuk menenangkan diri. Mengambil wudhu di wastafel, berharap itu mimpi. Tapi saat aku menatap cermin, di balik cermin, bayangan pocong itu berdiri menatapku. Aku menutup mata, dan saat membuka lagi, ia menghilang. Malam itu aku tidak tidur. Subuh baru datang. Cahaya matahari menembus jendela kamar. Aku memberanikan diri keluar. Lorong kosong, sepi, tidak ada jejak, tidak ada kain kafan, hanya sisa aroma tanah basah yang mengganggu. Aku pindah keesokan harinya. Tapi sampai sekarang kadang aku masih teringat suara kain kafan itu dan tatapan mata pocong yang melayang pelan ke arahku. Cerita ini dikirim dari narasumber. Kalau kamu pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuatmu terbangun di malam hari, jangan simpan sendiri. Kirimkan ceritamu kepada kami. Kami akan membacanya. Malam semakin larut dan cerita kita berhenti di sini. Tapi ingat, tidak semua kisah berakhir ketika suara ini menghilang. Ada yang memilih untuk tinggal, menunggu sampai kamu lengah. Jika malam ini kamu mendengar suara aneh, langkah kaki di belakangmu, atau pintu yang tiba-tiba berderit, jangan langsung menoleh. Bisa jadi bukan siapa-siapa. Aku pamit, sampai bertemu di kisah berikutnya jika kamu masih berani mendengarkan. Selamat malam. Ya.